Misi balas dendam memalukan atas Irak. Sintayong percaya diri akan lumat Irak dengan skor telak di GBK. Semua sudah dipersiapkan jelang melawan Irak. Beberapa media ASEAN menyebut, materi pemain serta kekuatan timnas Indonesia menjadi calon kekuatan baru di Asia. Timnas Indonesia mendapat banyak kabar baik, usai mengalahkan Vietnam dengan skor telak di hadapan publiknya sendiri. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Jalan pojok kembali bagi Indonesia, harapan ketika ia bencana. Tom Hay. Beberapa media asing ternama menyorot laga gengsi kedua tim kuat ASEAN antara Indonesia kontra Vietnam. Laga kedua inilah yang paling disorot banyak media ASEAN, sebab di ajang tersebutlah yang menjadi rujukan kekuatan Vietnam atas tim tamunya Indonesia. Đúng rồi, như tôi khổ lắm rồi. Thứ này, thôi, thôi. Laga penting bagi timnas Indonesia yang juga menjadi laga krusial bagi Vietnam tersebut, menjadi laga pembuktian Vietnam, yang mana tim tua rumah dituntut harus menang melawan Indonesia di hadapan tokoh dan publik Vietnam. Namun sayang, pertandingan penuh gengsi tersebut justru menjadi ajang memalukan di hadapan publik sendiri. Pasalnya kekalahan Vietnam dengan skor mencolok 0-3 tersebut, ternyata benar-benar di luar dugaan jutaan rakyat Vietnam, dan menjadi rekor terburuknya sepanjang 20 tahun terakhir. Hal itu menjadikan sebagian besar rakyat Vietnam murka. Ini pertandingan yang paling memalukan bagi sejarah sepak bola Vietnam. Sudah 20 tahun lamanya, rekor manis pertemuan kedua tim ini, antara Vietnam kontra Indonesia yang tercatat di buku besar sepak bola Vietnam. Selama 20 tahun, bahkan Indonesia belum pernah merasakan bagaimana rasanya menang di Stadion Maidin. Dan kali ini, Indonesia benar-benar sudah membuat muka Vietnam entah mau ditaruh di mana. Itulah kutipan media lokal Vietnam yang mewakili kekecewaan rakyatnya. Thứ này, thôi, thôi, thôi. Setelah kemenangan beruntun 3 kali Indonesia atas Vietnam di ajang internasional, kekalahan inilah yang paling memalukan, bahkan hingga menarik perhatian banyak media asing. Berikut ungkapan beberapa media yang senada dengan pernyataan tersebut. Dari ukuran negara ASEAN, kualitas sepak bola Vietnam sejatinya sudah sangat baik. Bahkan di pertandingan sebelumnya, Irak hampir frustasi menghadapi Vietnam di Maidin Hanoi. Namun keberuntungan masih berpihak pada timnas Irak. Vietnam mampu ditumbangkan oleh Irak pada menit injury time. Tepat 15 detik sebelum pertandingan berakhir, itu kekalahan yang sangat menyakitkan bagi Vietnam. Setelah gol tunggal Irak itu terjadi, bersamaan itu, fluid akhir pertandingan berbunyi. Dengan begitu, Vietnam takluk oleh Irak 0-1 di pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan itu sangat menyakitkan bagi rakyat Vietnam. Namun rasa sakit itu tidak seberapa, dibandingkan dengan kekalahan telak 0-3 Vietnam atas Indonesia di hadapan tokoh dan publik Vietnam. Đúng rồi, như tôi khổ lắm rồi. Thứ này, thôi, thôi, thôi. Kekalahan itu menjadikan rekor Vietnam terputus selama 20 tahun. Sakit hati Vietnam atas Indonesia benar-benar menumpuk. Selain karena Indonesia memulangkan paksa The Golden Warriors saat Piala Asia lalu, Indonesia juga merebut 6 poin atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Tidak hanya itu, ranking FIFA Vietnam yang sedianya bertengger di peringkat 95 dunia, kini dilempar turun oleh Indonesia menjadi peringkat 117 dunia. Tidak cukup sampai di situ keterpurukan Vietnam yang disebabkan Indonesia, sebab kekalahan mencolok 0-3 di hadapan publik sendiri itu juga, banyak media luar yang menyorot laga memalukan tersebut. Bertubi-tubinya berita buruk yang menimpa Vietnam, berbanding terbalik dengan berita baik yang menghampiri timnas Indonesia.
Satu kaki timnas Indonesia sudah berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pencapaian itu juga menjadi sejarah bagi timnas Indonesia. Seusai pertandingan melawan Vietnam, Sintayong sempat ditanyai soal pertandingan berikutnya melawan Irak. Sintayong dengan percaya diri mengatakan, "Laga nanti melawan Irak, kami akan lebih siap, dan tentu bekerja lebih baik lagi untuk meraih kemenangan." Target kemenangan di laga melawan Irak menjadi harga mati bagi tim besutan Sintayong. Dengan hasil kemenangan saat melawan Irak, otomatis timnas Indonesia resmi masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, walaupun tanpa harus bertanding di laga terakhirnya melawan Filipina. 우리 홈 2연승도 우리 홈에서 하기 때문에 우리 홈팬들한테 즐거움을 주기 위해서 이라크도 한번 이길 수 있게끔 도전해 보겠습니다. Kabar baik yang pertama, kemenangan Indonesia atas Vietnam dengan skor 1-0 yang terjadi di Gelora Bung Karno. Kemenangan tipis timnas Indonesia namun sangat memberi dampak positif tersebut. Lantas membuat ranking timnas Indonesia naik tajam hingga menggeser 4 negara. Ranking FIFA Indonesia dari yang sebelumnya di peringkat 142, artinya posisi ranking FIFA timnas Indonesia melonjak. Dari yang sebelumnya di peringkat 138 dunia, kembali meningkat tajam ke ranking 133 dunia. Dengan begitu, Indonesia menggeser 5 negara sekaligus. Dari 2 kali kemenangan Indonesia atas Vietnam, itu berarti, ranking FIFA Indonesia menggeser 7 negara sekaligus. Dan inilah beberapa negara yang disalip ranking FIFA-nya oleh Indonesia. Yang pertama, Kuwait, lalu, Lituania, Latvia, Malaysia, Nicaragua, dan Kepulauan Faroe. Berikut kabar baik lainnya, setelah Indonesia mengalahkan Vietnam, selain menggenjot ranking FIFA Timnas Indonesia, klasemen Indonesia juga berada di peringkat 2, dengan selisih poin yang sangat jauh dari rivalnya Vietnam, dengan perolehan 7 poin dari 2 kali mengalahkan Vietnam. Di pertandingan berikutnya, langkah Timnas Indonesia semakin mudah, menyisakan 2 laga, dan kabar baiknya, dari 2 laga itu, semuanya digelar di markas sendiri, menyisakan 2 laga melawan Filipina dan Irak di markas sendiri, dengan perolehan poin yang menjanjikan, tentu membuat kepercayaan diri para pemain semakin tinggi. Dengan begitu, artinya satu kaki timnas Indonesia sudah berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Lalu kabar baik lainnya, jelang laga melawan Irak dan Filipina, para pemain inti dan pemain keturunan, semuanya dipastikan semakin menyatu dan tentu semakin ciamik, dalam mengolah pola permainan yang jauh lebih berkelas, ditambah kekuatan baru di bawah Mister Gawang, seperti Martin Paes dan Cirus Margono yang sangat percaya diri dengan kualitas yang mereka miliki. Hal tentu semakin membuat para pemain semakin percaya diri, dalam memperagakan pola permainan bola-bola pendek dengan permainan 1-2. Dengan kehadiran 5 pemain keturunan berkualitas tinggi di Liga Utama Eropa, ditambah dengan kualitas skuad timnas Indonesia sebelumnya, yang tampil begitu percaya diri di Piala Asia lalu. Selain itu, kabar baik lainnya juga datang dari PSSI. Memang untuk sementara ini PSSI belum berencana menambah pemain keturunan, namun berita itu masih dalam pengembangan. Untuk sementara memang belum menambah pemain keturunan, namun itu bersifat sementara, tinggal menunggu progres skuad, dan progres pencapaian di ajang ini. Namun jika melihat dari potensi besar timnas Indonesia, satu kaki timnas sudah berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bahkan saat ini, sudah ada beberapa pemain Eropa berdarah Indonesia, memberikan respon ketertarikannya membela tanah leluhurnya, hingga berita ini terbit. Sementara ini lebih dari 9 pemain keturunan memberi kode ketertarikannya membela timnas Indonesia. Untuk itu, PSSI tidak gegabah dalam memutuskan penambahan pemain keturunan. Ada beberapa faktor yang perlu ditinjau. Selain pemain itu harus memiliki jiwa nasional tinggi pada tanah leluhurnya Indonesia, mereka yang akan direkrut juga wajib memiliki kualitas di atas rata-rata. Dan tentu hal itu perlu pengawasan yang lebih agar tidak salah dalam menentukan. Dan kabar baiknya, kemungkinan jelang menghadapi Irak, seleksi penambahan pemain keturunan akan kembali dilakukan.
guna mempersiapkan menghadapi lawan tangguh lainnya, dan tentu guna persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang mana, semua tim yang berada di putaran ketiga, tentu kualitas dan persaingannya semakin ketat, semakin ke atas, tim peserta kualifikasi Piala Dunia akan semakin mengerucut, dan tinggal menyisakan sejumlah tim terbaik. Untuk mengantisipasi dan mempersiapkan itu semua, PSSI gencar meningkatkan kualitas skuad Garuda dari lini per lininya, tidak hanya dari segi materi pemain, level dan kualitas permainan akan terus digenjot PSSI, guna persiapan menuju putaran ketiga, agar dapat bersaing dari 6 tim di putaran ketiga. Target Indonesia setidaknya, minimal mampu merebut juara runner-up dari 6 negara. Kalaupun hasil terburuknya, jika timnas Indonesia gagal merebut juara 2 dari 6 negara, Indonesia masih memiliki peluang di babak playoff. Peluang timnas Indonesia untuk menuju ajang terbesar sejagat yakni Piala Dunia masih sangat besar, melihat potensi kualitas serta level permainan timnas Indonesia menunjukkan progres yang begitu baik. Hal itu sudah terlihat saat kompetisi Piala Asia lalu, ditambah banyaknya tambahan pemain keturunan yang berkualitas baik di Eropa, menjadikan mimpi rakyat Indonesia bisa berada di Piala Dunia 2026 dapat menjadi kenyataan. Kita tunggu berita terbaru perkembangan timnas Indonesia berikutnya. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT-Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT-Real.